Ini kita review dulu nih tempat base campnya nih. Punten. Nah, kesini itu menuju ke hutan pinus, teman-teman. Oke, jadi sedikit informasi nih terkait dua makam Nyi Ronggeng yang ada di dalam hutan pinus ini. Kata Pak Dadang, informasinya nih bahwa dulu pada zaman DI, zaman gerombolan, jadi dua wanita cantik ini diculik, teman-teman. Diculik dan dibunuh, entah apa alasannya ya, pokoknya diculik dan dibunuh di sini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di Jalan Cakrabuana, teman-teman. Nah, kebetulan saat ini lagi gerimis setelah tadi hujan cukup deras. Nah, kita lihat dulu pemandangannya di Jalan Cakrabuana ini seperti ini, teman-teman. Dari kebetulan Jalan Cakrabuana ini terkenal banget dengan suasana angkernya ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama warung yang ada di belakang saya terkait perjalanan selama buka warung di sini. Kita langsung menuju ke warungnya saja, karena saya juga tadi sempat berhenti untuk ngopi-ngopi karena cuaca tidak mendukung. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama pemilik warungnya, di mana di sini juga ada tulisan sedia madu odeng asli Cakrabuana. Waduh, ini selain buka warung juga jualan madu ya. Nah, ini pemilik dari warung yang ada di Jalan Cakrabuana ini. Kebetulan saya habis ngopi, kita langsung ngobrol aja. Permisi Ibu, Bapak. Perkenalkan dulu, saya WK dari Jati 7 ya. Ini teh dengan Ibu siapa ini? Ibu Ani. Ibu Ani, kalau ini Abah Dadang. Abah Dadang. Nah, jadi Ibu Ani dan Abah Dadang jualan di Jalan Cakrabuana ya, Pak ya? Di Jalan Raya Cakrabuana, masuk kawasan Gunung Cakrabuana. Lokasinya di Kampung Garuda, Desa Ganjarsik, Wado. Jadi ini masuk ke desa Wado. Ganjarsik. Ganjarsik. Oh, nah ini udah berapa tahun buka warung di sini teh, Bah? Kalau saya di sini kan ngontrak, Iya. kurang lebih 6 bulanan lah. Oh, belum sampai setahun, Bah? Belum. Kirain teh udah setahunan. Nah, ini terkait jualan di sini kan, mohon maaf ya, Bah. Ya. Jalannya kan lumayan cukup sepi nih. Oh. Ini hari apa saja sih yang rame di sini, Bah? Ya, kalau menurut orang-orang sekarang anak muda ya di sini, Iya. milenial, weekendnya kalau rame itu di sini Sabtu dengan Minggu. Yang ramenya itu. Rame. Ya pokoknya ya buat teman-teman yang lewat di Jalan Cakrabuana ya, Pak ya. Jalan Cakrabuana, jangan lupa mampir ke warungnya Abah Dadang dan Ibu Ani. Dan jangan lupa nih ada oleh-olehnya, yaitu kerupuk buhun khas buatan Ibu Ani. Nah, ini terkait ini, Pak. Apa alasannya nih jualan di sekitaran, mohon maaf ya, jalan yang banyak tewangnya lah istilahnya tuh. Ya. Nah, Kenapa nggak di tempat rame gitu, Pak? Jadi gini, kita kan di sini dengan perjalanan hidup, dengan perekonomian sekarang, kita mencek bahasa Sunda ramah, daripada cicing di imah, lebih muka di dia, ya, buka warung di dia. Tapi secara secara kita gimana lah, kayak ada yang namanya mencek bahasa itu makan jadi dalam orang teh jika anu cicingkeun di dia gitu, di luar nalar gitu. Iya. Kenapa? Karena di sini ada alasan. Jadi kita teh cukup dengan buka warung gini, tapi alasannya banyak tamu yang ngopi, tapi banyak potensi yang digali sama saya bukan dari kopi dulu, ada yang masalah proyeknya, interiornya, masalah butuh tanahnya. Jadi di sini tuh kegali di sini. Jadi bukan sekedar buka warung aja ya, Pak ya.
masih Ya. ada prospek yang lain ya. Dengan syariatnya sababiyah Iya. bersilaturahmi dengan minum kopi di tempat saya. Nah, saya gali kapasitas orang itu basicnya apa, digali. Iya. Ya dari informasi itu digali, ya nyambungnya ke sini, ya namanya kita orang Marketing ya Bang. marketing. Nah, ini dia tuh butuhnya tanah, silakan ikutin. Ini butuhnya bikin rumah kayu, ikutin. Ini butuhnya spare part motor, kita juga ada, ikutin. Jadi Iya. kalau kata orang Sunda mah palu gada, apa lu yang mau di saya mah ada. Nah, setelah tadi panjang lebar nih ngobrol sama Mbah Dadang, kita ke Ibu Ani. Nah, Ibu Ani kan sebelum jualan buka warung di sini kan buka kerupuknya. Itu kerupuknya itu dijual kemana Bu sebelum buka warung di sini? Ke tukang bakso, ke pasar-pasar, terus ke Salam ya, rumah makan gitu. Rumah Yang di makan, sana. ya, ke Kopi Alu, Iya. terus ke Bekasi, Pameran, Bekasi iya, terus ke Jepang gitu. ke Jepang. Iya, masuk ke Jepang. Jauh banget Bu. Iya, kan Nah, ini penasaran yang ke Jepang itu ngirimnya gimana Bu? ada anak. Oh, ada anak. Iya, Yang di pulang sana kerja. kampung, yang Oh. ke Indonesia nitip. Oh, jadi anak kerja di Jepang. Jepang ya. Oh, gitu. Kirain teh Ibu jual ekspor ke Jepang gitu. Enggak. Buat Oh, oleh-oleh saja. oh iya. Nah, Ibu Ani, ini kan kita ngobrol terkait usaha warung di sini ya. Kalau boleh tahu ini Bu, penghasilan paling banyak berapa ratus atau berapa juta di sini Bu? Di warung. Di warung, jualan warung ini. Mah Penghasilan gitu. dari Sedikit. bawah Oh, 200 sedikit. saja, bawah 200. Sekitar segitu. Iya. Oh, itu paling banyak atau gimana Bu? Standar. Standar. Oh, kali lagi rame-ramenya bisa lebih gitu ya? Iya. Oh, gitu. Nah, ini terkait ini Pak Dadang, kan saya penasaran banget di sekitaran Cakrabuana itu. Ini saya dapat informasi ya Pak ya, masih terkenal dengan keangkerannya nih Pak nih. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan, warga yang sering mengalami kejadian-kejadian aneh nih Pak, terutama lagi lewat gitu melihat kayak makhluk-makhluk halus. Ini untuk Pak Dadang sendiri, informasi seperti itu emang benar adanya atau gimana Pak? Ya, dari satu sisi emang ada, dari satu sisi kalau puasa nggak ada. Nah, di sini tergantung dari kita orangnya. Oh, gitu. Iyalah kata tata krama. Hmm. Kalau mau masuk ke sini kita harus tahu tata krama. Ya, kalau menurut para ulama kita jangan kosong. Dalam arti harus beriman. Kedua, kita tujuannya mau apa? Kalau tujuannya untuk merusak ya bakal terjadi seperti itu. Kalau kita istilahnya dengan di sini bersatu dan alam di sini, ya insya Allah nggak dapat apa-apa, justru ngedorong, Gitu. ngedorong ke perjalanan saya dengan warung. Oh. Itu pengalaman saya. Kalau kita di sini macam-macam, dalam arti mengerusak atau kita nggak tahu etika, ya yang tadi yang dikatakan itu pasti terjadi. Jadi tergantung orangnya juga ya. Iya. Ya segala sesuatu juga kan kita harus cek bahasa kota, misalnya tartib, etika yang dipakai. Di sini kan dengan kasat mata kita nggak lihat apa-apa, tapi kan di sini kan ada makhluk. Kita di rumah, di tetangga, di kampung bertetangganya dengan manusia. Di sini kan bertetangganya dengan makhluk yang tidak terpandang, nggak kelihatan. Nah, di situ kita harus tahu etika. Ya, kalau ingin selamat ya kita bersatu dengan alam yang ada di sini. Dari etika tanaman, pohon-pohonan, makhluk yang nggak kelihatan. Ya, minimal kata ulama tuh kita harus jangan kosong dengan ialah aman apa yang kita pakai.
ya insya Allah. Nah imbasnya, hikmahnya ke usaha juga ngedorong, Oh gitu ya. ngedorong walau nggak diukur dari materi juta, ratus juta kita kan, yang penting mah barokahnya, berkahnya. Jadi berkahnya kita yang diambil itu walaupun 1.000 juga, tapi kan bisa buat makan, buat anak istri, daripada 1 juta merusak alam, keluarga rusak dengan istilahnya mah dampak dari alam di sini. Nah ini terkait ini Pak, saya dapat informasi di sini tuh ada makam Nyi Ronggeng. Itu di sekitar mana Pak? Tuh di Atas. tuh. Di atas, di sana. Cuman itu teh ketutup sama pohon bambu haur. Jarak dari warung Bapak ke makam itu berapa meter Pak? 500 meter. 500. Iya, itu ada ceritanya Pak gimana Ya, itu? saya menurut rumor ya. Ya. Menurut orang, obrolan dari rumor, saya kan ya, kita juga kan obrolan dari orang itu belum bisa dipercaya. Cuman bahasa rumor, bahasa bocoran orang sini dulunya, ini kan zaman DI, di sini kan tempatnya DI Dulu tuh ya. Zaman Kartosuwiryo ya Pak ya. Kartosuwiryo, iya. Nah ceritanya dulu ada Ronggeng. Kalau zaman sekarang mah ada artis Organ ya. bagus nomor 1 yang lagi terkenal diculik. Oh diculik. Diculik. Bukannya lagi melakukan aktivitas jalan di sini bukan? Katanya diculik. Oh. Yang dulunya dibunuh di sini katanya. Itu juga saya kan nggak bisa bertanggung jawab omongan ini, cuman rumor dari orang-orang sini. Ini mah Bapak dapat informasi ya, Dari- seperti itu ceritanya Ya, gitu ya. nah, Itu ada berapa Pak? 1, 2, 3? kalau dengar-dengar saya dari yang ngobrol-ngobrol yang orang tahu sini 2 katanya. Ada 2. Itu Nyi Ronggeng semua Pak? Iya, saya juga selama tahu cerita itu selama saya di sini. Selama buka warung di Baru sini. ada obrolan itu. Oh. Jadi saya juga nggak begitu tahu, cuman dengar-dengar seperti itu. Tapi medianya emang ada di sana. Medianya ada makamnya itu, cuman nggak terurus. Udah tertutup mungkin ya Pak ya? Ya, terus sama itu Bambu. bambu haur. Pohon bambu haur. Nah itu sejak itu saya tuh dengar dari cerita yang suka mampir ke warung, Oh. ada makam di Ronggeng dulunya. Ya itu waktu zaman dulu Ronggeng itu terkenal, diculik, nggak mau dibawa ke atas atau gimana, dibunuh katanya di sini. Menurut cerita-cerita orang kampung di sini. Jadi yang membawa Nyi Ronggeng tersebut dari kelompok gerombolan tersebut. Iya, gerombolan. Oh, iya, iya. Kenapa nggak dijadiin istrinya aja ya Pak ya? Jangan dibunuh gitu ya? Kalau zaman saya mah paling nggak di itu aja, supaya itu di tanggap Ronggeng. Oh, gitu. Ngabangreng bener. Tanggap semalaman ya Pak ya? Dia wae jadi nanggap Ronggeng jadi duit. Oh iya benar-benar. Mungkin ada alasan lain Pak sampai di itu ya? Nah, nggak tahu ya, mungkin itu mah ada alasan lain, mungkin di luar itulah, di luar jangkauan mas waktu itu, waktu zamannya itu, mungkin kemana arahnya orang nggak tahu. Cuman ceritanya seperti itu. Tapi dengar-dengar sering ada yang ini Pak, kayak jaro gitu atau ke makam itu Nyi Ronggeng gitu Pak? Saya selama di sini belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh, Belum iya, iya. ada. Belum ada. Kalau yang sering dijarahi di mana Pak? Itu di Barupurai, di daerah ini apa, Barupurai 1, itu namanya Prabu Suro Wisesa. Oh. Tuh, nanti di sana kita apa namanya dengan juru kunci, bisa di sana kita dari juga di kata ini dikirim hadiah ke yang orang tua yang di daerah Cakrabuana khususnya. Kita Gitu. kirim doa kan, kita dalam arti jaro itu kan harus punya ilmunya. Jaro kita silaturahmi, ngirim doa kepada yang meninggal, ya kita arah yang kita barokahnya kan, barokahnya kan kita dari yang nggak kenal dengan orang bisa kenal kan, rezeki kan saling berkaitan ya, karena kita udah dalam arti berbuat baik ke orang tua itu dengan itikat kita bukan meminta yang kepada yang meninggal, mendorong doa ke yang meninggal
seperti orang-orang sakti, seperti syekh, seperti apa, itu kan imbasnya dari barokahnya ini yang di luar nalar kita. Tadinya nggak kenal dengan orang, bisa kenal dengan orang. Namanya rezeki kan pada orang. Iya. Ya, itu mas sebagai kesan mah silaturahmi di tempat orang-orang seperti itu. Itu alasannya kalau Jaro itu maaf saya, jadi kita itu bukan datang ke satu tempat orang-orang seperti itu. Kalau menurut orang-orang alim itu orang-orang alim, kita ya masa kita berjarah ngirim doa kepada yang meninggal, apalagi orang-orang suci, orang yang berilmu, ya bu, siapa tahu kita dapat barokahnya dari sama orang. Iya. Yang tidak tahu jadi tahu. Dari ketutupnya usaha kita ketutup, ya bukan dari orang ini, kan saling. Nah di situ alam yang berbicara. Jadi berbicara, jadi kalau menurut satu sisi, kenapa kok Jaro segini itu kan ini bid'ah, tapi kita kan harus tahu ilmunya. Ilmunya kita itu silaturahmi ke tempat itu, mendoakan orang itu dulunya, kita doain dengan itikad, dengan ikhlas. Nah Allah itu maha tahu ya. Kalau dari perjalanan kita, dari kesusahan, urusan materi, urusan kita kesusahan keluarga, siapa tahu dengan orang ini yang diikutin Jaro nganter, ya siapa tahu kita saling mengisi. Itu alam yang berbicara itu mah. Oke. Ya, seperti itulah. Siap. Itu menurut pandangan satu sisi orang yang bodoh seperti saya. Itu belum bisa dipertanggungjawabkan, saya juga cuman pengalaman hidup. Tuh. Nah ini di depan warung Abah Dadang Ibu Ani ini ada rumah juga nih. Ini rumah apa gimana Pak? Itu base camp. Oh base camp, bukan rumah. Bukan base camp, tempat orang yang itu disebutnya tuh nyadap getah pinus. Oh. Yunus. Itu warga sini Pak, bukan Pak? Majenang. Oh jauh ya? Jauh, Majenang. Majenang itu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Ya, Oke. Dan saya akan perlihatkan ya suasana di warungnya Abah Dadang dan Ibu Ani ini. Karena di sini pemandangannya luar biasa banget. View-nya gitu. View pemandangan alam pegunungan Cakrabuana. Cakrabuana. Jadi gunungnya di sana Pak. Iya, apa? Nah gunungnya tertutup sebagian sama kabut ya Pak ya. Iya. Tuh lihat teman-teman, ini suasana view di warungnya Abah Dadang dan Ibu Ani. Jadi pas belokan banget nih warungnya, pas banget nih. Jadi habis hujan ya, suasananya seperti ini. Walaupun habis hujan, suasananya masih terlihat jelas banget nih. Dan sebentar masih ada orang-orang yang lewat di sekitar Jalan Cakrabuana ini. Dan kesananya langsung ke hutan pinus. Termasuk yang ini juga, ini adalah base camp untuk para pencari getah pinus, tukang sadap. Jauh nih dari Majenang. Nah di sini juga ada rumah-rumah. Nggak tahu nih ada berapa, tapi kata Abah Dadang ini ada 3 rumah. Kita lihat dari sini ya. Rumahnya terbuat dari GRC ya, GRC semi panggung sepertinya ini tuh. Tapi ini mah ada 1 ya, nggak tahu, informasinya ada 3 ini. Seperti ini suasananya. Dan di sini juga ada makam Nyi Ronggeng. Nah, jadi makam Nyi Ronggengnya ada 500 meter dari rumah ini, depan warung. Dan informasinya untuk menuju ke makam Nyi Ronggengnya itu ada di sini nih. Ini kita review dulu nih tempat base campnya nih. Punten. Nah kesini itu menuju ke hutan pinus teman-teman.
lihat dulu view-nya dari sini. Tuh, luar biasa ya, indah banget pemandangannya, view di warung Abah Dadang ini. Bah, dan saya akan coba izin ke Pak Dadang untuk melihat dua makam Nyi Ronggeng yang informasinya pada zaman dulu itu diculik dan dibunuh di sekitar sini. Bah, saya mau izin ya lihat makam itu ya, Bah ya. Itu nggak apa-apa, Bah? Oke, teman-teman, saya udah izin ke Pak Dadang. Kita akan lihat suasana di makamnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pas berada di belakang base camp tempat para penyadap getah pinus, teman-teman. Nah, jadi makamnya itu berada di dalam hutan pinus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sedikit informasi nih terkait dua makam Nyi Ronggeng yang ada di dalam hutan pinus ini. Kata Pak Dadang, informasinya nih bahwa dulu pada zaman DI, zaman gerombolan, jadi dua wanita cantik ini diculik, teman-teman. Diculik dan dibunuh, entah apa alasannya ya, pokoknya diculik kemudian dibunuh di sini. Kemudian setelah dibunuh, nggak tahu nih, ditemukan oleh warga dan dikebumikan di sekitar sini nih. Jadi ini karena makamnya tidak terawat, tidak ada yang merawat, jadi tertutup sama pohon bambu. Jadi ada di sana. Itu informasinya. Jadi ada dua, satu yang sebelah sana, satu, teman-teman. Jadi sekitar sini. Kenapa ini bambu tidak dibuang ya, tidak dirawat ya, karena tidak ada juru kuncinya seperti itu. Seperti ini suasana di hutan pinusnya ya. Coba lihat sini. Nah, saya dapat informasi ini makamnya satu, sana satu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke sana. Kita akan lihat lagi view-nya di sekitaran kaki Gunung Cakrabuana ini, dimana di sini ada warung Mbah Dadang dan Ibu Ani yang luar biasa banget nih, berada di jalan yang cukup terpencil, jauh ke perkampungan. Maklum ya, di sekitar Jalan Cakrabuana ini perkampungannya sedikit, teman-teman. Oke, seperti ini. Saya udah deket di jalan Cakrabuana lagi ya. Oke, seperti ini suasananya, indah banget. Oke teman-teman, seperti itu perjalanan sekaligus review di warungnya Abah Dadang dan Ibu Ani. Terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kita jumpa di eksplorasi dan kunjungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.